Masuk. Oke guys, selamat pagi, selamat datang di channel gue Haji Pratama. Lek awakmu ndeloke bengi yo berarti selamat malam. Lek awakmu nontonnya maghrib berarti yo selamat sore gitu ya guys ya. Intinya gue di sini pagi hari, nggak tahu kalian di sana nontonnya jam berapa, di hari apa gue nggak tahu gitu kan. Yang pastinya berjumpa lagi dengan gue Haji Pratama. Di video kali ini gue akan sedikit cerita sebelum gue melakukan aktivitas pembuatan barongan devil seperti biasanya. Dan kebetulan gue juga baru bangun tidur gitu kan. Kok bangun tidur sih? Bukan bangun tidur, apa namanya? Belum tidur gitu guys, karena memang tadi malam nggak bisa tidur. Udah gue coba-coba untuk merem, akhirnya nggak bisa, keluar lagi rokokan lagi. Udah gue coba-coba untuk merem sampai meripat nih, tutupi mata gitu kan. Kok tutupi mata, apa namanya, mata ditutupi bantal gitu kan. Saking ngantuknya nih guys, mas bukan ngantuk sih, saking nggak tidurnya nih jadi ngeblank gitu kan. Namanya juga nggak bisa tidur, mau dipaksa kayak mana lagi gitu kan. Pastinya teman-teman jangan lupa ngopi supaya lebih jereng gitu ya, pikirannya lebih jereng, lebih tenang gitu kan. Kalau kita belum sarapan nih, sarapan dulu monggo, dipenak nosing gitu kan. Nilai aku urung sarapan guys, bojoku urung tangi. Intinya kalau istriku masih tidur, ya udah berganti tidur dulu sak tangine lah ngono. Karena gue sendiri seperti itu. Kadang bojoku nggak mau masak saat gue belum bangun tidur gitu. Kadang kalau bangunnya jam 4 sore gitu kan, jam 6 turu, jam 4 sore tangi gitu kan. Ya bojoku mungkin udah makan duluan gitu. Cuman dia masak sedikit untuk dia gitu. Tapi ketika aku udah bangun baru dia masakkan buat aku gitu guys ya. Oke. Jadi video kali ini gue ada sedikit cerita buat teman-teman semua tentang pengalaman gue gitu. Ini temanya tentang perasaan sih ya, tentang perasaan. Dimana di saat kita ingin berkarya, dimana di saat kita ingin berseni, dimana di saat kita ingin melakukan dan ingin membuat sesuatu yang benar-benar kita inginkan, itu rasanya benar-benar berat guys ya. Bukan berat gimana? Artinya bukan berat kita melakukan, tapi berat dengan kata-kata netizen gitu. Karena netizen ini lah ngomong ke sak nggur-nggur panggen lah cara kasar. Nggak rewayah, nggak lor ngidul kabeh iki wis asal masuk ngono ya guys ya. Tapi itu dulu. Dan sekarang gue nggak terlalu mikirin netizen. Bahkan yang namanya orang komentar ini gue cari yang positifnya aja gitu. Hal yang bener-bener bisa kita pelajari gitu. Tapi kalau buat netizen sekarang sih terserah gitu, mau ngomong apa gitu terserah gitu. Jadi kenapa gue di sini membahas tentang netizen? Karena tadi malam di saat gue itu bermain TikTok ya kan, nggak sengaja entah kenapa di saat gue scroll TikTok ke bawah, terus makin ke bawah gitu kan, di situ tuh muncul namanya TikToknya orang, gue lupa banget namanya apa guys, bener-bener gue lupa. Dan di situ dia itu lagi bikin barongan devil gitu guys ya. Dan entah kenapa spontan saya tuh teringat dengan garapan gue yang dulu. Justru lebih cantik lagi yang di TikTok itu. Orang yang TikTok itu yang gue lihat itu lebih bagus lagi daripada punya gue gitu kan. Karena punya gue dulu bener-bener nggak mungkin. Gue sendiri aja ketawa guys ya lihat garapan gue, tapi tanpa adanya itu gue nggak bakalan bisa buat yang sekarang gitu guys. Nah, intinya gue masih belajar, gue butuh masukan dari kalian gitu. Jadi seolah-olah gue bukan paling benar ataupun paling pintar, bukan gitu guys. Kita saling sharing, kita saling belajar. Yang mau mencoba silakan, yang ingin berusaha silakan, yang ingin membuat sampai bisa silakan. Intinya kita selalu yakin dengan diri kita gitu guys. Jadi seolah-olah gue benar-benar teringat yang gue lakukan dulu. Jadi dulu gue sebenarnya pernah frustasi juga tentang YouTube, bahkan tentang pembuatan barongan, itu bener-bener pernah frustasi lah. Tapi alhamdulillah karena adanya netizen, intinya kita butuh netizen, kita butuh bulian ini, tapi kita anggap menjadi motivasi ya. Kita buktikan kepada mereka, jangan seolah-olah kita dihujat gini kita makin ngedon, kita makin turun. Kalau bisa jangan gitu, kita buktikan dulu. Aku udah bikin mas tapi gagal terus gitu kan. Aku udah bikin mas tapi nggak bisa gitu kan. Aku udah bikin sampai 4 kali mas tapi hasilnya gitu-gitu terus. Sebenarnya sih itu tergantung niat kita loh guys. Kalau kalian bikin satu barongan, kita bikin hasilnya seperti ini, kita jangan puas gitu loh. Kita jangan puas dengan hasil yang itu. Kita harus membuat hasil lebih dari itu gitu. Contoh nih, kita lihat dari hidung nih. Dari hidung kita lihat, kok yang pertama kayak gini, cobalah buat lagi hidungnya berbeda daripada yang itu. Satu, lihat dari hidungnya kok gini ya, coba aku buat lain gitu kan, kita buat sap jadi ternyata hidungnya lebih bagus tuh. Jadi kita lihat lagi, tapi yang ini hidungnya bagus ya kan, tapi matanya kok gini ya. Nah, jangan lihat yang sini, jangan lihat yang pertama, jangan kita lihat barongan yang pertama, kita lihat baru yang kedua, hidungnya seperti apa, lalu kita lihat matanya. Aku coba buat lagi, matanya lebih bagus lagi daripada ini, alisnya gitu kan, ya udah kita buat lagi. Nah, jadi hidung dan mata ini udah mulai sama nih, udah mulai sama. Dan yang ketiga, kita seperti lagi, wah ini hidung mata udah bagus nih, tapi siripnya kok
belum bagus, buat lagi siripnya yang beda daripada yang sebelumnya, seperti itu. Lanjut lagi, tanduk pun seperti itu. Tanduk yang sebelumnya kok kayak gini, coba gue buat yang bagus. Tergantung niat kita gitu, tergantung kita juga gitu loh. Kalau kita buatnya dari yang pertama seperti itu, terus buat lagi seperti itu namanya monoton itu. Seolah-olah kita udah mentok di situ gitu. Seolah-olah kita udah bener-bener yakin bahwa garapan kita bagus gitu. Kita jangan bangga dibilang sama orang, wah udah mantap mas garapan mas, jos mas. Tuh kita jangan bangga. Justru kita lebih bangga di saat ada orang komentar, barongannya kok kayak gini mas Haji, barongannya kok lucu kali hidungnya, barongannya kok matanya kayak gini. Sebenarnya itu yang kita butuhkan dari netizen gitu loh. Dari komentar-komentar kalian tuh itu yang kita butuhkan. Itu kita buat motivasi, kita masukkan ke pikiran kita buat, kita lakukan. Oh kata si A seperti ini, kata si B seperti ini, cobalah kita buat yang lebih bagus lagi ya kan. Kita coba lagi buat yang lebih benar-benar enak dilihat gitu kan. Karena kalau barongan devil ini, kalau orang yang sudah bisa buat, mayoritas dia akan menjadi penjual dan akan menjadi pengrajin. Nah, dari 1 barongan, 2 barongan, 3 barongan, semakin bagus hasilnya, semakin banyak yang suka, semakin banyak yang tahu, pasti dia akan menjadi pengrajin dan akan menjadi penjual gitu guys ya. Jadi kan seolah-olah kita ibarat kata udah mendapatkan kerjaan gitu. Mungkin bisa kita buat jadi sampingan satu kan gitu. Di saat kita pulang kerja, kita bisa membuat barongan di rumah gitu kan, daripada kita duduk ibaratnya megang HP. Ya kalau memang megang HP-nya menghasilkan uang nggak masalah gitu kan banyak juga megang HP menghasilkan uang. Tapi kalau benar-benar kita nggak ada kegiatan lain lah daripada kita main HP ataupun kita diem, mending kita membuat karya gitu, kita membuat seni gitu, apa yang kita suka. Nggak harus jadi pengrajin barongan, nggak harus guys. Apa yang kalian bisa, apa yang kalian inginkan, kalian coba. Kalian mau airbrush, kalian mau ngecat, kalian mau ngelas, kalian mau ngelukis, terserah lah. Itu intinya dari pribadi kalian semua gitu guys ya. Jadi gue nggak bisa memastikan Anda harus bisa bikin barongan gitu kan. Nggak harus. Anda harus bisa bikin seperti saya, nggak harus gitu. Kalau kalian nggak suka, kenapa harus dipaksa gitu. Jadi hal apa yang kalian suka silakan dibuat di rumah gitu guys ya. Kita luangkan waktu kita di saat kita berdiam, nah itu menjadi bermanfaat. Karena kalau kita berhasil, yang dibilang berhasil bukan karena kita kaya gitu, bukan guys ya. Kita berhasil melakukan impian kita, hal kecil impian kita, udah kita lalui, kita sampai berhasil, itu rasanya bener-bener enak banget guys, seneng banget, bangga banget. Kita lebih baik membanggakan hasil karya kita sendiri daripada kita menjelekkan karya orang lain gitu guys ya. Karena terus terang kalau kita menjelekkan karya orang lain, gimana sebaliknya kalau kita diomong sama orang, kan seperti itu. Tapi kan lebih baik kita ya udah, kalau mau ada yang ngujat karya kita silakan hujat aja kan gitu sih. Tapi seolah lagi jangan kita diminta dihujat gitu kan. Intinya nggak seperti itulah. Intinya kita ya yang positif aja kita ambil. Kalau ada netizen yang menghujat kita, ada yang menghina karya kita, seni kita, anggap itu menjadi motivasi. Itulah yang harus kita buktikan kepada mereka gitu guys ya. Sepertinya gue ngomong kelamaan guys ya, tapi nggak apa-apa lah guys ya, karena bener-bener ini pengalaman banget sih guys ya. Karena tanpa pengalaman kita juga kurang mengerti gitu. Tapi kalau kita udah banyak pengalaman, insya Allah pasti kita ngerti gitu guys ya. Tapi nggak apa-apa guys ya, kita lanjut aja ya. Dan ada juga yang komentar seperti ini, Mas Haji, kenapa siripnya dan tanduknya, tanduk kecil ya, bukan tanduk yang panjang. Kalau tanduk yang panjang itu tetap sambungan. Kenapa sirip hidung ataupun tanduk sirip-sirip yang di atas itu kenapa nggak langsungan gitu kan? Jadi gini, gue jelasin sama kalian semua ya. Tanduk langsungan dengan sirip langsungan ataupun tanduk langsungan dengan yang tempelan, sebenarnya kalau hasilnya itu bisa dibilang sama aja. Bedanya itu cuma di prosesnya aja guys ya. Dan yang paling penting banget, kalau kita menggunakan tempelan itu kita tidak boros kayu guys. Kita tidak boros kayu. Mungkin kayu ukuran 30 itu bisa jadi atas bawah gitu kalau kita model tempel ya. Tapi kalau kita model langsungan, kayu 30 itu cuma untuk atas aja. Bisa teman-teman buktikan lah, bisa teman-teman coba di rumah gitu kan. Itu udah pasti gitu, kecuali kita mau bikin kecil ya. Nah, kalau untuk kayu ukuran 30 kan kita udah mayoritas bikin di barongan ukuran 21, 20, 21 sampai 23 gitu kan. Mungkin kalau dibikin untuk barongan anak-anak mungkin bisa atas bawah masih kepake gitu kan. Tapi kalau untuk barongan dewasa standar dari 18 ke atas itu udah wajib atas aja yang dipakai guys ya. Kecuali kita nggak dipasang tanduk-tandukan ataupun sirip gitu kan. Jadi memang bedanya seperti itu guys. Kayu harus tebal dan kita boros kayu juga gitu. Tapi intinya selera kita.
selera Anda seperti apa, Anda sukanya seperti apa, dan Anda sukanya karya siapa, Anda ingin membeli hasil karya siapa, itu hak kalian. Dan gue nggak pernah maksa kalian harus pesan sama gue, kalian harus beli sama gue, tuh gue nggak pernah maksa gitu. Kalian seleranya sama garapan siapa, hasilnya gimana gitu, terserah kalian. Karena pengrajin bukan cuma gue aja, banyak pengrajin tuh banyak banget, nggak bisa dihitung. Dan pemula-pemula yang ingin mencoba, ingin menjadi pengrajin, sebenarnya bukan ingin menjadi pengrajin, tapi dia ingin menyolahkan barongannya itu hasil dari karya dia sendiri. Tapi gue bener-bener salut banget karena banyak sekarang untuk pemula-pemula pembuatan barongan devil itu yang bener-bener hasilnya belum seberapa, tapi dia udah berani menampilkan diri. Sama seperti gue dulu gitu. Gue dulu seperti itu menurut kita udah bagus gitu. Tapi kalau dilihat orang mungkin itu nggak, lucu gitu, kayak bacul apa ya, boyo ya, gantengan boyo sih timbangan barongan kumbian gitu kan. Intinya seperti itu, tapi itu sebenarnya jadi motivasi lah. Kita kalau bisa mencoba terus, kita upgrade terus, garapan kita upgrade terus. Apa yang kurang gitu kan. Kita coba terus, kita sah terus gitu guys. Dan kalau benar-benar kita bisa, itu memang enaknya gitu diambil kita gitu. Kita bangga lah sama diri kita gitu kan. Kita bisa menyolahkan barongan hasil karya kita, apalagi sempet sampai berhasil. Wah, gokil banget lah intinya. Buat teman-teman yang lagi berusaha, yang lagi berjuang, yang lagi ingin mencoba, silakan di rumah Anda mencoba. Kalau nggak punya tata ukir ya beli guys, di Shopee banyak ya kan. Ini bukan endorse tapi bener, di Shopee banyak, yang murah-murah banyak. Tapi kalau tata terus terang, kalau yang mahal itu bener-bener kualitasnya lebih bagus gitu. Intinya itu guys, kita harus semangat lah intinya. Jangan putus asa. Kita buktikan sama orang yang benar-benar nggak suka sama kita itu. Jangan kita makin turun kalau kita dihujat, apalagi sama temen gitu kan. Ada teman, apalagi sama orang yang kita kenal, walaupun nggak temen ya, tapi sama-sama udah kenal. Kita terdengar ada hujatan, kalau kita ngedon, kita yang kalah gitu. Intinya gini, buat teman-teman yang lagi berusaha, yang lagi ingin membuat karya seni, apapun itu, mau nata barongan, mau jadi tukang airbrush, tukang ngecat, tukang lukis, tukang apapun itu yang kalian inginkan, ayo kita sama-sama bangkit, ayo kita sama-sama berusaha, kita buktikan kepada netizen, kepada orang yang suka sama kita gitu ya. Apalagi orang itu kenal sama kita kenal sama orang itu, kalau bisa kita buktikan. Balik lagi ke kita jangan sampai frustasi, kita jangan sampai ngedown gitu. Kita buktikan, gagal hari ini kita coba hari besok gitu. Tapi kalau kita benar-benar yakin, kita niat, insya Allah tetap ada hasilnya. Tetap perubahan karya kita itu berbeda dari yang awal. Kita jangan mau monoton, kita jangan mau seperti itu aja. Bisa jadi yang pertama jelek, yang kedua bagus, yang ketiga jelek lagi. Itu bisa jadi, itu udah wajar gitu. Karena seni ini itu dibutuhkan yang namanya keniatan, yang namanya moodnya orang ini. Kalau untuk di seni itu sangat-sangat terganggu banget, besar banget efeknya gitu guys ya, sangat benar-benar besar. Jadi ya kalau bisa di saat kita lagi mood, kita gaskan, jangan kasih kendor. Di saat kita lagi nggak mood, ya udah kita istirahat. Seperti itu guys. Kalau kita udah mood kembali, jam berapapun itu kita hajar. Nah seperti itu. Intinya yang gue ceritakan sama kalian sekarang itu pengalaman yang gue rasakan selama gue membuat sesuatu karya seni, dimana gue di saat ingin mencoba, banyak yang namanya hujatan dari netizen tuh banyak banget. Intinya netizen jadikan motivasi bagi kita. Jangan sampai kita ngedown, kita kena omongan gini, kita langsung nggak mau bikin, kita langsung nyerah. Jangan. Intinya selalu semangat lah. Jadi buat kalian yang ingin buat barongan devil, yang ingin melakukan seni apapun yang kalian suka, melukis apapun itu, terserah kalian. Intinya semangat lah. Orang lain yang bijak ini, orang lain yang baik ini, dia akan selalu support gitu. Nggak bakalan yaitu mengeluarkan kata-kata yang benar-benar nggak enak didengar. Tapi kalau netizen intinya nggak tahu lor ngalor ngetan ngidul, nggak ero lah intinya nggak bagus. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah tonton video sampai selesai. Karena durasi udah panjang, gue undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.